2020 sudah kita lewati hanya karena pertolongan Tuhan. Saat ini kita sudah memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Hanya dengan pertolongannya juga kita akan bisa melewati semuanya. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Yesus, Gembala kami yang baik, terima kasih buat segala kebaikan, pertolongan, dan kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dari tahun berganti tahun, hanya karena kebaikan-Mu dan pertolongan-Mu yang kami rasakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di tahun yang baru ini, bersama dengan Engkau, kami akan cakap di dalam melewati semua. Itu sebabnya segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Mulia
Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah benteng perlindungan kami. Sebab itu segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Tidak ada kuasa lain selain kuasa. Tidak ada nama lain yang patut kami sembah selain nama-Mu. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di tahun yang baru, Senin yang pertama ini kami kembali dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan taruh kehendak-Mu untuk disampaikan, supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama beroleh berkat dari kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Selamat tahun baru. Biar di tahun yang baru ini kita semakin menyenangkan hati Tuhan dan semakin berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema Recharge, ya. 2 Korintus pasal yang keempat, satu ayat saja, ayatnya yang ke-16. 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Bapak Ibu Saudara sekalian, di Virginia, Amerika Serikat ada seorang wanita yang bertumbuh mundur. Di dalam majalah kedokteran yang terbit di Virginia, dokternya menceritakan kisah sebagai berikut. Wanita ini mula-mula bertumbuh secara normal, menikah dan mempunyai 3 orang anak. Tetapi semuanya berubah ketika suaminya meninggal. Wanita ini lalu mengubah pakaiannya seperti gadis berumur 20 tahun, bergabung dengan pesta anak-anaknya. Beberapa tahun kemudian anak-anaknya memperhatikan bahwa makin tua ibunya justru makin muda. Psikiater menyebut kelainan ini personality regression, yang arti harafiahnya kepribadian yang mundur. Wanita ini terus bertumbuh dengan cepat. Meskipun usianya sudah 61 tahun, tetapi bertingkah laku dan berbicara seperti anak berusia 6 tahun. Lalu wanita ini dikirim ke pusat kesehatan. Di sana dia bersikeras untuk mengenakan rok pendek, bermain-main dengan mainan anak-anak, dan mengoceh seperti anak-anak. Kemudian wanita ini menjadi seperti anak berusia 3 tahun. Dia menumpahkan makanannya, merangkak di lantai dan berteriak, "Mama." Pertumbuhan mundurnya terus terjadi sampai usia 1 tahun, dan wanita ini minum susu sambil meringkuk seperti bayi. Akhirnya dia mencapai titik 0 dan kemudian mati. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak hanya di dunia kedokteran yang terdapat kelainan yang bernama personality regression, tetapi dalam hal kerohanian pun kita bisa mengalami penyakit tersebut. Ya, setiap kita bisa mengalami kemunduran rohani. Mengikut Tuhan Yesus sudah puluhan tahun tidaklah menjadi jaminan
bahwa kita tidak akan mengalami kelainan ini secara rohani. Tekanan hidup yang bertubi-tubi, alasan materi, terlepas dari komunitas yang sehat, tidak mendisiplin diri dalam membangun hubungan intim dengan Tuhan, itu adalah beberapa hal yang dapat membuat kita mengalami kemunduran secara rohani. Nah, kembali pada apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Yang lahiriah memang pasti mengalami kemerosotan, tetapi yang batiniah ini harus dijaga, jangan sampai mengalami kemerosotan, sebab waktu kita tidak banyak, waktu kita tinggal sedikit. Umur secara jumlah atau angka memang bertambah, tetapi kesempatan hidup, kesempatan melayani Tuhan dan jadi berkat, itu yang semakin berkurang. Tahun 2021 kita baru masuk hari yang keempat. Mari kita lebih lagi menjaga kehidupan rohani kita. Jangan sampai mengalami kemerosotan dalam ibadah. Walaupun sementara waktu kita belum bisa ibadah di gereja, belum bisa ibadah offline, tapi masih ibadah online, ya. Biar kita juga tetap setia, tetap memiliki rasa hormat dalam ibadah online, ya. Jangan sampai kita mengalami kemerosotan iman, kemerosotan dalam pelayanan dan ibadah kita kepada Tuhan. Ciri kemerosotan iman bisa kita lihat di Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai 4 dengan tanda-tanda kehilangan sukacita, bersungut-sungut, putus asa, menyalahkan Tuhan, kemudian balik pada kehidupan yang lama. Nah, kalau kita membaca surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Paulus menasihatkan dalam Roma 12 ayat yang pertama, yang ke-11, ayat yang ke-11 ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayat 11 ini merupakan suatu nasihat agar spirit pelayanan dan ibadah kita tidak lowbat atau baterainya drop, ya. Yang spirit pelayanannya dan spirit ibadahnya sudah drop, maka segala pelayanan dan ibadah yang dilakukan sudah tidak lagi berdampak secara spiritual. Itu hanya akan menjadi sebuah ritual liturgis, dan kita hanya akan menjadi seperti robot yang mengulang-ulang tindakan tanpa bisa merasakan sentuhan ilahi dalam suatu pelayanan dan dalam ibadah. Dan hal ini menjadi ancaman yang serius bagi gereja Tuhan. Jika orang-orang melayani, jika orang-orang beribadah tanpa spirit ilahi, maka gereja akan menjadi gereja yang mati dan tidak ada pertumbuhan di dalamnya. Mungkin kegiatan tetap berjalan seperti biasa, tetapi hanya sekedar rutinitas agamawi belaka. Ibadah yang seperti itulah yang merupakan ibadah yang dibenci Tuhan, sebagaimana Tuhan membenci ibadah orang Israel yang bisa kita baca dalam kitab Amos pasal yang ke-5. Kita perlu dicas secara rohani, ya. Recharge itu berarti menghubungkan suatu sumber daya yang terbatas kepada suatu sumber daya yang tidak terbatas. Kalau kita ngecas HP, maka sumber daya yang terbatas baterai harus dihubungkan dengan sumber daya yang tidak terbatas, yaitu sumber daya listrik. Spiritual recharge pun demikian. Kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki kapasitas yang sangat terbatas dalam spiritualitas. Iman kita seringkali goyah ketika melihat atau mengalami tantangan. Semangat kita melayani, beribadah menjadi lemah ketika kita melihat perilaku orang lain yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Untuk itu, supaya kita tidak berlarut-larut dalam kondisi lemah, maka kita harus segera terhubung dengan sumber yang tidak terbatas, yaitu Tuhan. Dari ayat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Kata kerajinan
Ini merujuk pada ayat 6 sampai 8 ya, tentang karunia-karunia roh yang melekat dalam diri orang percaya sebagai bagian dari tubuh Kristus. Kerajinan ini berbicara tentang suatu perbuatan yang dilakukan terus-menerus, tetapi bukan sekedar rutinitas. Di dalam kerajinan akan selalu ada pertumbuhan dan perkembangan secara kualitas atau mutu. Rasul Paulus berkata bahwa orang yang sudah diselamatkan dan menerima anugerah dari Tuhan berupa kepercayaan dalam rupa karunia-karunia sebagai anggota tubuh Kristus seharusnya tidak boleh kendor kerajinannya. Kita sebagai orang-orang percaya harus terus konsisten dalam melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang dipercayakan Tuhan kepada kita dan dalam beribadah kepada Tuhan sumber hidup kita. Sebab jika kerajinan kita kendor, maka kita mudah terseret dalam godaan dunia. Rasul Paulus memberi satu contoh, yaitu Demas. Ya, nama Demas itu berarti pemimpin masyarakat. Demas kawan sekerja Paulus pada waktu Paulus dipenjara untuk pertama kalinya. Namanya disejajarkan dengan Dr. Lukas, penulis Injil Lukas. Mungkin karena integritasnya dalam pelayanan waktu itu. Ya. Kolose 4 ayat 14 mencatat, salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Di ayat ini kita lihat nama tabib Lukas sejajar dengan nama Demas. Filemon 1 ayat yang ke-24 berkata, dan dari Markus, Aristarkus, Demas dan Lukas teman-teman sekerjaku. Tetapi kemudian Rasul Paulus menuliskan bahwa pada akhirnya Demas ini meninggalkan Paulus saat Paulus dipenjara untuk kedua kalinya. Alasannya adalah karena Demas mencintai dunia ini dan hanya tersisa Lukas yang mendampingi Paulus. Kata yang dipakai untuk mencintai dunia di bagian ini adalah agape, yang hendak menegaskan cinta yang bersifat total dan menyeluruh. Nah, apa yang dicintai Demas dari dunia ini? Kita bisa melihat dari tujuan kepergian Demas. Setelah meninggalkan Paulus, Demas pergi ke Tesalonika, sebuah kota yang terkenal dengan kemakmuran dan kenikmatan duniawi. Kesetiaan Demas terhadap pelayanan menjadi sirna, digantikan dengan hasrat untuk mengejar kemakmuran dan kenikmatan duniawi. Dari sini jelas terlihat bahwa integritas dan spiritualitas kita itu begitu rapuhnya ketika kita berhadapan dengan realita yang menantang iman kita. Demas melihat kesulitan yang dihadapi oleh Rasul Paulus ketika melayani Tuhan dan memberitakan Injil keselamatan. Itulah sebabnya dia berusaha mencari kenyamanannya sendiri. Di kehidupan modern ada seorang bernama Charles Templeton dan Brown Clifford. Ya, Charles Templeton ini dan Brown Clifford adalah seorang penginjil dan pengkhotbah terbesar di zamannya. Bahkan sempat diramalkan dia akan menjadi lebih besar daripada Billy Graham. Namun 5 tahun di masa kejayaannya, tahun 1950, dia akhirnya beralih profesi menjadi penyiar televisi. Dan 5 tahun sesudahnya, setelah menjadi semakin terkenal, menjadi penyiar TV, maka dia menikmati kehidupan duniawinya, lalu meninggalkan pelayanan dan akhirnya menjadi seorang ateis. Dia menulis buku yang berjudul Perpisahan dengan Allah. Brown Clifford tahun 1954 kehilangan kesehatan, kehilangan keluarga, dan meninggal karena sirosis hati akibat kecanduan alkohol. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari 2 contoh ini kita melihat bahwa ketika kerajinan kita mulai mengendor untuk melayani Tuhan, ketika kerajinan kita mulai mengendor untuk beribadah kepada Tuhan, maka dunia akan mengambil alih kendali
dalam hidup kita. Tawaran-tawaran dunia yang jauh lebih nikmat dibandingkan dengan melayani Tuhan, di mana banyak tantangan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, janganlah kerajinan kita menjadi kendor. Mari terus selaraskan dengan kegerakan Allah sehingga kita tidak memiliki kesempatan untuk melirik dan berpaling dari tawaran-tawaran dunia. Yang kedua, kata biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sebagaimana supaya kerajinan kita tidak menjadi kendor. Bagaimana supaya kerajinan kita tidak menjadi kendor? Bagian ini adalah jawabannya. Supaya kerajinan kita tidak kendor, harus ada dua tindakan ini. Kita harus menjaga agar spirit kita tetap menyala-nyala. Menyala-nyala ini memiliki arti berkobar-kobar atau mendidih. Kemudian yang kedua, roh yang berkobar-kobar dan mendidih itu akan bergerak dan memberikan kuasa kepada kita untuk melayani Tuhan dengan melakukan karunia-karunia yang telah dipercayakan kepada setiap kita. Ini adalah suatu kesinambungan yang tidak henti. Semakin roh kita menyala-nyala, maka kita akan semakin giat dalam melayani Tuhan, semakin giat dalam beribadah kepada Tuhan. Dengan demikian kerajinan kita pun akan terus meningkat karena adanya gairah yang kuat untuk beribadah dan melayani Tuhan. Lalu bagaimana agar bisa memiliki roh yang menyala-nyala dan melayani Tuhan dengan kerajinan yang tinggi? Rasul Paulus memberikan suatu petunjuk dalam Filipi pasal 3 ayatnya yang keempat, 13 dan 14. Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dengan cara melupakan apa yang di belakang kita, lalu mengarahkan diri kepada apa yang ada di depan kita, di jalur pertandingan yang disiapkan Tuhan untuk kita tempuh. Siapa sampai pada tujuan akhir, dialah yang menang. Bapak Ibu Saudara sekalian, ciri kerohanian yang hidup adalah adanya usaha untuk mencari, menemukan Tuhan sebagai sumber kehidupan. Ciri kerohanian yang hidup adalah memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan. Sebab itu mari bawa diri kita di tahun 2021 ini menjadi penyembah yang tidak mudah terpuaskan, ya. Sungguh-sungguh menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terus membangun keakraban sampai kita melekat menjadi satu roh dengan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kalau kebenaran firman Tuhan masih mengingatkan kami untuk kami menjaga kerohanian kami di masa yang makin sukar ini tidak menjadi merosot, tidak mengalami kemunduran secara rohani. Roh-Mu yang kudus dan kebenaran firman-Mu menolong kami, menopang kami, agar kami terus memiliki kekuatan, kemampuan untuk terus membangun relasi yang makin lama makin kuat dengan Tuhan. Meteraikan firman-Mu dan terjemahkan lebih dari yang hamba-Mu bisa sampaikan. Kami saat ini berdoa untuk gereja GPPS Muria, seluruh jemaat yang ada, Tuhan tolong mereka masing-masing, di mana saja mereka berada. Tuhan terus teguhkan iman mereka, biar hati mereka terus berpaut kepada Tuhan, sumber kehidupan itu. Kami yang melayani, biar kasih-Mu tetap mempersatukan kami, sehati melayani Tuhan, sampai Engkau mempelai laki-laki datang kembali pada kali yang kedua. Bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong pandemi ini, kalau Tuhan berkenan, bisa cepat selesai, supaya umat-Mu bisa kembali lagi beribadah seperti waktu-waktu yang lalu. Hikmat Tuhan menolong Bapak Presiden, Wakil Presiden, pejabat, semuanya. Tuhan tolong
untuk bisa mengatur negara dan bangsa ini menjadi masyarakat tetap adil dan makmur. Ya Tuhan, tolong supaya tetap ada keamanan di mana-mana. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah online sore hari ini, kami angkat tangan kami untuk kami menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turun dan tinggal atas kami dan keluarga kami. Berkat terbaik yang datang dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan rohnya yang kudus menyertai kita sore hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dan berkat ini kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai jumpa ibadah online yang akan datang. Tuhan memberkati.